Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Haji Muhammad Jatmiko, Bapak Selamat, dan utama Ustadz Suparman, para hadirin jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini yang penuh berkah ini, kita semua diberikan kesehatan sehingga dapat melaksanakan fardu sunnah, utamanya di dalam bulan Ramadan. Harapan semua peserta iktikaf ini insya Allah tadi malam ada Lailatul Qadar. Allahumma amin. Muka-muka Lailatul Qadar tidak ada lain dan tidak ada bukan. Lailatul Qadar itu apapun yang kita minta, insya Allah Allah akan mengijabahi. Para hadirin jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah, waqsid di dalam Al-Quran, dalam Luqmanul Hakim ini Allah mengangkat dalam Al-Quran saking menjadikan suri tauladan pendidikan terhadap anak. Dalam Al-Quran surat Luqman ayat 19, waqsid, ya, mungkin apa itu saya nanti tak buka Al-Quran soalnya rotok ngerugi tenan iki. Sing ndongakno iku tiyang alim-alim, dadi wedi salah. Biasanya orang gak nyekel tulisan. Waqsid ma syi'ta waqdub min sautik inna ankarul aswati sautil hamir. Dalam Al-Quran Luqman ayat 19 ini disebutkan bahwa kita diperintahkan untuk menyederhanakan baik jalan kita maupun meringankan pembicaraan kita. Kenapa demikian? Hingga diibaratkan himar. Nah, inna ankarul aswati la sautil hamir. Artinya apa? Allah itu mengibaratkan sesungguhnya yang paling buruk-buruknya suara itu adalah himar atau keledai. Apa yang dimaksud yang seburuk-buruknya? Perkataan yang buruk, perkataan yang buruk itu diibaratkan himar atau keledai di sini, itu melengking, keras dan melengking. Jadi ketika apapun ya, kalau perkataan itu keras dan melengking, itu bisa mengganggu potensi, minder, harga diri, dan seterusnya. Korelasinya apa? Pernah kita mendengar cerita Luqmanul Hakim terhadap anaknya, cara mendidik. Suatu ketika Luqmanul Hakim berjalan menaiki himar atau keledai. Ketika berjalan, Luqmanul Hakim itu naiki
khimar atau keledai, anaknya posisi jalan. Dalam perjalanan apa yang dikatakan orang yang melihat? Luqmanul Hakim itu ternyata mentolo ya karo anak kon melaku. Iku piye? Mendengar guncingan itu, Luqmanul Hakim turun sehingga anaknya suruh naik. Luqmanul Hakim abahnya itu turun, anaknya suruh naik. Ketika berjalan sampai pasar, begitu pula digunjing oleh orang. Apa perkataan orang? Yang disampaikan adalah, ya Allah lele, kowe iku kurang ajar wong tua kok melaku, awakmu numpak keledai. Tuh. Luqmanul Hakim setelah itu mempunyai inisiatif, wes kita naik bareng aja, sehingga kita naik keledai sama-sama, ayah dan anak, itu pun masih digunjing. Digunjingnya bagaimana? Wong keledai kecil kayak gitu dinaiki bapak anak itu ramen tolo kayak ngono cilik. Salah lagi. Turunlah. Wes ngene le, ayo modho nae. Keledai iki ditarik ae. Gak luput dari persangkaan atau persepsi orang, tetap menyampaikan, tetap menggunjing. Luqmanul Hakim karo anake kok goblok ya. Iki cara kasaran. Piye? Wis duwe kendaraan kok ora ditumpaki. Piye iku? Artinya apa, Saudara? Mindset atau pemikiran kita terhadap sesuatu itu tidak luput dari caci, kekeliruan, baik itu benar maupun salah. Prinsipnya manusia begitu. Karena dimensi manusia itu kalau dalam Al-Quran ada 3. Kalau menurut marotib atau tingkatan, basyar, terus nas, insan. Itu punya potensi sendiri-sendiri. Prinsipnya apa? Antara Luqman cerita ini ikut diangkat di dalam Al-Quran itu luar biasa. Bukan kok secara fisik kita mengambil atau secara lafaz yang kita ambil, tetapi bagaimanapun pula, mbok orang itu pandai, orang itu sugih, wong larat dan seterusnya, pasti tidak luput dari gunjingan dan terpaan. Terus anaknya itu menanyakan, abah, corong padi, bah, kalau kita menangkap hal ini, apa yang kita harus bersikap, apa yang harus kita lakukan? Sampaikan abah, yang pertama, saya tadi disebutkan tadi dalam Al-Quran, mungkin saya menukil dari Az-Zumar ayat 9, Qul yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Enggak ono bersama, pasti berbeda. Orang itu tahu dan tidak tahu. Maknanya apa? Orang yang tahu itu pasti ngerti ilmunya. Kalau orang tidak tahu pasti tidak tahu ilmunya. Pun dalam bersikap, kita tidak boleh mengambil sebuah kesimpulan tanpa ada dasar syariah dari sumber Al-Quran maupun hadis. Ojo gampang nyacat orang. Nah, insya Allah di lingkungan kita itu jauh dari itu. Saya ngomong biasanya itu ada di perkampungan. Kalau di Yaumi insya Allah semua sama, insya Allah baik semua. Karena sistem, karena adat, karena budaya yang ada di lingkungan kita, insya Allah inna akramakum indallahi atqakum.
tidak melihat dari wajah, pakaian dan seterusnya, tapi iman kita semua. Dari cerita ini Luqmanul Hakim yang bisa diambil adalah satu, kita diperintahkan untuk mencari rezeki yang halal, diperintahkan mencari rezeki yang halal dan berkah. Sebab orang itu biasanya, orang itu kalau tidak mampu, tidak mempunyai apa-apa, itu biasanya itu dihina, jajal lek sugih, dicewedai, dihormati. Kadang-kadang orang berilmu itu malah di nomor sekian kan. Ya maaf, ada di suatu daerah itu biasanya ilmu itu yang diutamakan. Jajal orang kalau nggak punya apa-apa, meskipun pandainya kayak apa, alimnya kayak apa, tetap direndahkan. Adat itu sudah, itu jahat banget. Kalau di kampung kita jahat banget. Kalau di daerah tertentu, apalagi yang pendidikan, ada banyak pondok dan seterusnya, kok tak kira jenenge kiai atau ulama, ustadz, itu pasti akan dihargai, pasti akan dihargai. Yang kedua, hikmah dari pelajaran ini adalah Luqmanul Hakim terhadap anaknya supaya jangan sampai melakukan sesuatu kesalahan yang menjadikan batalnya iman, yaitu musyrik, syirikan. Jadi cara mendidik Luqman itu diduduhke di dalam sebuah apa yang terlihat oleh anak. Ya. Apa ini yang merupakan pelajaran bagi kita, sebab saya katakan tadi dalam Al-Quran, qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina ya'lamun, maka kewajiban kita di manapun tempat, kapanpun waktunya, tidak terlepas kita posisi kerja, anak dan seterusnya, itu kewajiban kita untuk mencari ilmu. Karena tidak sama orang yang tidak mempunyai ilmu dengan orang berilmu, suara ya berbeda. Jajal kalau apa itu orang itu kalau marah, coba orang marahnya orang berilmu dengan tidak itu berbeda. Kalau orangnya nggak berilmu marah, ibarat itu mematikan potensi lah. Orang semakin kecil gitu. Orang yang menjadi apa itu tidak mempunyai daya upaya. Ya. Maka oleh karena itu kesempatan ini semoga kita di dalam Ramadan ini kita bisa meningkatkan ibadah kita dan meningkatkan ilmu kita, sebab banyak waktu, kesempatan dan sarana yang ada di lingkungan kita, khususnya baik apa itu ngaji, baik itu dalam apa itu institusi, kegiatan itu tidak luput dari ngaji dan mengkaji. Karena itu semoga kita semua diberikan istiqomah dan menjadikan apa itu kita mati dalam keadaan syahid. Allahumma amin. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.